Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Widya. Ini adalah video dokumentasi pelatihan Biosaka dan N level 1 bersama relawan padi Jawa Tengah gelombang ketiga, dan cukup eksklusif karena Pak Ansar berkenan hadir di tengah-tengah peserta pelatihan. Karena video ini terlalu panjang, maka kita membaginya menjadi 5 bagian, dan ini adalah bagian yang keempat. Silahkan menyimak. Aduannya pokoknya berlawanan jarum jam, Mbak. Tapi jangan ditanya alasannya apa. Ya, alasannya sederhana. Jangan pernah nggak memperhatikan tanaman merambat. Kenapa merambatnya selalu berlawanan jarum jam? Ya dong. Nah ini ngikuti itu aja. Mereka merambat berlawanan jarum jam. Ya, nggak ada masalah. Wong kita tawaf juga berlawanan jarum jam. Ternyata bukan hanya kita tawaf, orang hidup pun kalau keliling pura itu juga berlawanan jarum jam. Jadi saya pikir tak kira tawaf saja, Pak, hanya di Islam saja. Ternyata mereka juga. Ini cuma begini, satu kali tekan, satu kali aduk. Dalam satu kali tekanan ini anggur, ya, ada pigmen, dan pigmen terluar itu saya asumsikan punya bahan kimia khusus. Apabila dia tempat hidupnya di tempat itu dan tempat panas itu berbeda. Bahan kimia itulah yang saya pikir mau kita ambil, yang mau kita semprotkan ke tanaman yang kita tanam. Mungkin itu. Jadi pokoknya ini posisinya di pinggir, satu kali tekan, satu kali aduk. Jadi adukannya full ya, full ke semua wilayah. Jadi ini adukannya sampai upayakan airnya muter. Orang dicamuk loh ya. Ini dicamuk kayak gini, nah itu salah. Jadi dia nggak terangkat ke udara, dia diputer. Sudah boleh, yang lain dimulai. Itu berapa? Pokoknya nanti sampai dihentikan. Ya, ketika sudah jadi nanti tak hentikan. Minimal 20 menit, paling tidak sampai 25 menit. Ukurannya berapa gram? Enggak pakai timbang. Pokoknya jumlahnya 1 gram. Terus minimal 5 jenis. Airnya sebenarnya yang penting tenggelam. Jangan nggak tenggelam. Nah, wadah saya ini kalau diisi 5 liter itu malah susah karena kurang dalam. Kalau itu diisi 5 liter kepenuhan saja yang ubah gitu ya. Intinya bagaimana bahannya tenggelam. Bapak Boleh Ibu mulai, Pak. bisa mencari tempat masing-masing ya. Ini ada padapan tempatnya. Yang mana yang praktek? Teko ya yang kebanyakan teko pokoknya semua celup. Wendy, kue nek lagi. Enggak praktek sesek. Kira-kira cek kalau kalau cedek Pak Ansar. Ini masih Ini masih kosong Mas. Bu Erna, ini masih kosong. Membuat biosaka mengusir iya Mas modunya. Ini Pak Edi. Kemudian Mbak Widya. Mbak Widya untuk terus ini diremas dulu ya untuk pisangnya di dalam air kelapa. Nah setelah diremas baru nanti rumput dan kulit pisangnya diremas. Dalam pembuatan Biosaka MKP dan juga dalam pembuatan Biosaka Mengkudu, kenapa kita memilih bahan air kelapa, kemudian bahan pisang, kemudian memilih bahan mengkudu? Dalam pembuatan Biosaka,
Tidak recommended penggunaan air leri. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui bagaimana riwayat beras atau padi itu ketika masih berupa tanaman. Apakah tanaman itu terserang penyakit atau terserang apa, kita tidak tahu. Nah, padahal itu nanti ketika dipakai bahan untuk membuat biosaka berpengaruh juga pada sinyal. Karena itulah penggunaan air leri tidak direkomendasikan. Kemudian kenapa yang direkomendasikan adalah memakai air kelapa? Karena air kelapa itu masih asli, masih murni, terhindar dari riwayat tidak sehat. Karena kan langsung diambil dari dalam buah kelapa, jadi dia masih murni dan tidak terkontaminasi apapun. Bahan selanjutnya adalah pisang. Kenapa pisang dipilih? Pertama, karena dia tidak disukai hama. Yang kedua, ketika pisang itu berbunga kemudian menjadi buah, maka kita tidak mendapati buah pisang itu rontok. Jadi semua itu menjadi buah dan tidak rontok. Ini adalah sifat yang istimewa. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah mengkudu. Kenapa dipilih mengkudu? Karena mengkudu itu juga tidak disukai hama. Dan ketika dia matang, ketika dia sudah jatuh pun dia tidak disentuh oleh apapun. Tidak disentuh hama, tidak disentuh lalat, tidak disentuh lalat buah. Nah, itulah kenapa mengkudu itu termasuk dalam pilihan. Ada satu pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan, yaitu tentang mikroba. Apakah mikroba itu menyuburkan tanah, ataukah mikroba itu hidup di tanah yang subur? Nah, selama ini kita kurang merenungkan hal ini. Apakah mikroba itu menyuburkan tanah, ataukah mikroba itu hidup di tanah yang subur? Nah, silahkan dijawab sendiri ya. Tanah kita sudah subur, tanah Katulistiwa sudah subur. Lalu apa fungsinya pupuk? Nah, di sini pupuk digunakan di tanah yang subur sebagai starter. Air 20 liter, paling banyak 2 sendok makan pukim, campur dengan biosaka atau rendaman rumput. Nah, ini baru namanya pupuk yang digunakan di tanah yang subur sebagai starter. Jadi bukan sebagai asupan utama, tapi sebagai starter saja. Dalam pembuatan biosaka, kenapa kita hanya menggunakan daun? Kenapa tidak menggunakan akarnya juga? Karena begini, komunikasi tanaman itu yang pertama kali kita lihat dari tanaman adalah daunnya. Jadi tanaman itu berkomunikasi lewat penampakan daunnya. Karena itulah yang kita ambil adalah daun itu sebagai sarana komunikasi dari tanaman. Kalau untuk akar itu beda lagi. Jadi itulah sebabnya kenapa biosaka hanya memakai daun, yaitu karena daun adalah alat komunikasi tanaman. Daun mengkomunikasikan kondisinya kepada kita lewat keadaan penampakannya. Dia bilang, ini loh aku sehat, ini loh aku bisa tumbuh subur, ini loh aku bisa tumbuh cepat, ini loh warna hijauku pas, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu muda, ini loh aku tidak diserang ulat, ini loh aku tidak diserang hama. Nah, itu adalah kondisi daun yang dia pakai untuk berkomunikasi tentang kondisinya kepada kita. Kemudian komunikasi daun itu kita tangkap. Kemudian untuk kita memutuskan bahwa daun itu kita ambil untuk bahan biosaka. Demikian juga sebaliknya, jika kondisi daun itu tidak bagus, maka kita tidak mengambilnya untuk bahan biosaka.
Misalkan dia kelihatan, ini loh aku bolong-bolong dimakan ulat, ini loh aku ketika terkena panas terik aku layu tidak bisa subur, ini loh aku tidak bisa mengambil hara dengan baik, warnaku hijau belang-belang, ini loh aku tidak bisa beradaptasi dengan curah hujan yang tinggi, aku menjadi asam-aseman dan pertumbuhanku kerdil. Nah, daun berkomunikasi kepada kita, menunjukkan lewat daunnya. Nah, kemudian kita memutuskan apakah kita akan mengambil daun atau rumput itu untuk bahan biosaka ataukah tidak. Pembuatan biosaka memang sebuah pendekatan yang unik di dunia pertanian. Semakin bagus bahan-bahan yang kita pilih, insya Allah akan makin bagus pula biosaka yang kita buat. Dan makin bagus kondisi kejiwaan kita ketika membuat biosaka, insya Allah akan makin bagus juga kualitas biosaka yang akan kita buat. Karena semua itu adalah kolaborasi dari vibrasi tanaman, juga vibrasi kita sebagai yang membuatnya. Sederhana, jangan pernah tidak memperhatikan tanaman merambat. Kenapa merambatnya selalu berlawanan jarum jam? Ya dong. Nah ini ikuti itu aja. Mereka merambat berlawanan jarum jam. Ya tidak ada masalah. Wong kita tawaf juga berlawanan jarum jam. Ternyata bukan hanya kita tawaf, orang Hindu pun kalau keliling pura itu juga berlawanan jarum jam. Jadi saya pikir tak kira tawaf saja Pak, hanya di Islam saja. Ternyata mereka juga. Ya, ini cuma begini, satu kali tekan